Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, sobat mahasiswa sekalian. Pada pagi kali ini kita masuk pada perkuliahan manajemen strategik pada pertemuan ke-7, pertemuan terakhir sebelum kita minggu depan akan menghadapi evaluasi tengah semester atau ujian tengah semester, di mana sekarang kita masuk pada bulan Ramadan, dan bagi para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang sedang beragama Islam, sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat ya, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan belajar, supaya kita nanti bisa meraih masa depan yang lebih baik. Sobat mahasiswa sekalian, berdasarkan hasil evaluasi beberapa pertemuan kemarin, khususnya pada pertemuan ke-5 dan ke-6, ini saya masih melihat beberapa mahasiswa masih belum bisa memahami bagaimana menentukan sasaran strategis berikut penilaian pembobotan dan ratingnya. Karena analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal berikut penyusunan tabel IFAS dan EFAS-nya itu menjadi kata kunci daripada bagaimana kita bisa menggunakan analisis SWOT untuk menentukan strategi, kebijakan, dan program dari perusahaan. Ini maka harus benar-benar nanti direview kembali ya. Jadi nanti evaluasi tengah semester titik tumpunya pada pertemuan ke-5, pertemuan ke-6, dan pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas bagaimana tabel IFAS dan EFAS yang sudah kita buat, itu nantinya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan positioning daripada perusahaan berdasarkan analisis SWOT, kemudian menentukan bagaimana kita menghubungkan masing-masing aspek faktor strategis didasarkan pada skornya, nanti dihubungkan tingkat korelasinya, yaitu kita akan menghubungkan sesuai dengan apa yang telah dibuat di dalam analisis SWOT. Ada 4 kuadran, yaitu SO, ST, WO, dan WT. Baik, saya akan share materi saya. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita menyusun diagram dan matriks SWOT berdasarkan tabel IFAS dan EFAS yang sudah kita susun. Saya akan mengambil case dari tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, jadi bersyukurlah nanti yang saya pakai case. Jadi kita di sini akan membahas tentang bagaimana kita menyusun diagram SWOT. Kemudian kita menentukan skala prioritas dari strategi yang akan dipakai sesuai dengan diagram SWOT yang telah ditetapkan ya. Kemudian kita akan membahas juga bagaimana kita menyusun metrik SWOT dan menentukan program berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di dalam metrik SWOT. Ya. Jadi, kata kunci keberhasilan daripada mahasiswa pada topik kali ini, yaitu mahasiswa bisa mempraktekkan diagram SWOT dan dijadikan sebagai alat analisis untuk menyusun metrik SWOT dan menentukan skala prioritas, sekaligus nanti menjadi dasar untuk menentukan formulasi strateginya. Ini dari tabel IFAS kemarin, ini saya ngambil dari perusahaan Indomaret ya. Jadi tabel IFAS, kemudian IFAS di sini adalah strength,
Di sini nilai total skor daripada strength atau kekuatannya adalah 3,6. Kemudian pada tabel IFAS kelemahan atau weakness, nilai skor totalnya adalah minus 1,64. Jadi yang perlu diperhatikan, tanda minus di sini menunjukkan posisi di diagram. Ya, jadi kalau kita melihat posisi di diagram berarti sumbunya ada di sumbu negatif kalau kelemahan itu ya. Demikian pula juga nanti pada peluang. Jadi di peluang di sini nilai totalnya 3,64, kemudian nilai total ancamannya minus 2,4 dan minus tanda minus ini menunjukkan bahwa pada sumbu vertikal di tabel SWOT itu kan ada sumbu strength dan weakness, kemudian ada sumbu opportunity dan threats. Nah, di sini tanda negatif ini juga menunjukkan posisi di mana ancaman atau threat itu berada pada posisi diagram yang negatif. Nah, bagaimana kita kemudian menyusun dan membuat diagram SWOT ya? Ini kita menyusun diagram SWOT dulu. Jadi, kita pertama adalah menentukan titik koordinat pada analisis lingkungan internal ya. Jadi yang pada titik koordinat analisis lingkungan internal ini, kita menjumlahkan skor total kekuatan ditambah dengan skor total kelemahan, di mana kita ketahui bahwa skor total kelemahan pasti tandanya negatif ya. Jadi, di sini 3,6 ditambah negatif 1,64 sama dengan positif 1,96. Demikian pula juga pada koordinat titik analisis lingkungan eksternalnya, di mana skor total peluangnya adalah 3,64 dan ditambahkan dengan skor total ancaman negatif 2,4, maka ketemu positif 1,24. Berdasarkan titik koordinat ini, maka diketahui bahwa posisi perusahaan, dalam hal ini Indomaret, itu pada posisi kuadran 1, yakni ekspansi. Jadi mendukung strategi ofensif. Jadi di sini kalau kita mau memastikan apakah posisi daripada diagram SWOT ini sudah benar dan itu membuktikan juga bahwa tabel IFAS dan EFAS-nya benar, maka kita kalau sudah perusahaan terkenal itu kita bisa buktikan bagaimana secara dan pertumbuhan daripada Indomaret saat ini. Kalau didasarkan fakta yang ada, maka memang Indomaret sedang melakukan sebuah strategi ofensif, di mana di sini dia banyak melakukan ekspansi untuk pengembangan gerai. Jadi di sini menunjukkan bahwa posisi daripada strategi yang disusun berdasarkan analisis SWOT dan kemudian dijadikan berdasarkan tabel IFAS dan EFAS-nya kemudian dijadikan diagram SWOT, ini sudah benar karena dia sesuai dengan fakta yang ada. Jadi ada pada kuadran pertama, yakni SO strategi. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan skala prioritas strategi? Jadi setelah kita menentukan di mana strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, maka kita juga akan merankingkan. Jadi di mana ranking strategi ini digunakan apabila menghadapi situasi yang berubah. Jadi kembali lagi bahwa sebagaimana yang sudah dijelaskan, manajemen strategik itu selalu mengadaptasi dan mengadop kondisi perubahan lingkungan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jadi ketika ada satu kondisi yang berubah, maka kemudian inilah dijadikan sebagai penentuan skala prioritas. Bagaimana kita caranya menentukan skala prioritas strategi? Yaitu kita dengan menghitung posisi titik dari masing-masing kuadran. Jadi pada kuadran pertama ini kan menghubungkan antara strength dan opportunity, di mana diketahui berdasarkan data titik nilai kekuatan kita adalah sebesar 3,6 dan titik nilai daripada opportunity-nya adalah sebesar 3,64. Nah, kemudian kita hitung luasannya. Jadi luasan metriknya dihitung 3,6 dikali 3,64, maka
luasnya sebesar 13,10 ya. Kemudian setelah itu ini saya hapus dulu supaya Anda tidak bingung ya. Ya nanti saya jelaskan. Jadi dihitung dulu semua baru ditentukan rankingnya. Nah, yang harus diingat bahwa posisi SU di kuadran pertama ini adalah growth atau ekspansi ya, pertumbuhan. Jadi ini mendukung ekspansi atau pertumbuhan. Jadi ini prioritas strateginya tidak boleh harus given ya. Jadi posisi SO pasti pada ekspansi atau growth. Kemudian yang kedua, pada kuadran kedua di sini adalah menghubungkan antara kekuatan, strength dan threat, ancaman ya. Jadi ini ST strategi. Dan strategi di sini adalah kombinasi. Berarti kita menghitung luasan metriknya, berapa nilai posisi titik di kekuatan pada hasil tabel IFAS, kita ketahui bahwa itu 3,6. Kemudian posisi ancaman pada tabel EFAS diketahui sebesar 2,4. Ya, ini sengaja saya tidak menunjukkan angka negatifnya karena pada luasan metrik itu yang kita lihat adalah posisi angkanya. Jadi kita tidak melihat angka positif ataupun negatif ya. Jadi ini supaya dipertegas, saya hilangkan negatifnya supaya Anda tidak confuse nantinya. Berdasarkan hasil perkalian, maka 3,6 kali 2,4 itu menjadi luasan metriknya sebesar 8,64. Kemudian, selanjutnya pada kuadran ketiga, ya ini stability mendukung strategi rasionalisasi. Di sini menghubungkan titik weakness atau kelemahan dengan opportunity atau peluang. Pada posisi WO ini kita menghitung luasan metriknya adalah mengkalikan berapa hasil nilai daripada weakness kelemahan pada tabel IFAS diketahui 1,64 dan berapa nilai opportunity pada tabel EFAS itu diketahui 3,64. Ini skor total opportunity ya. Jadi 1,64 dikalikan 3,64 maka luasan metriknya sebesar 5,96. Dan pada posisi kuadran 3 strategi WO di sini prioritas strateginya adalah stabilitas. Kemudian yang keempat, kita menghubungkan antara posisi sumbu weakness atau kelemahan dengan threats, ancaman. Berarti ini strateginya WT, di mana strategi WT ini mendukung strategi restatement atau penciutan atau mendukung strategi defensif. Ya, pada posisi ini kita akan mengalihkan skor total kelemahan pada tabel IFAS yaitu 1,64 dikalikan skor total ancaman pada tabel EFAS yaitu 2,4, maka luasan metriknya sebesar 3,93. Nah, berdasarkan luasan metrik inilah, maka kita akan menentukan ranking untuk menentukan prioritas strategi mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan ini, maka kita ketahui kita akan menyusun sesuai dengan luasan metrik yang terbesar. Jadi di sini pada posisi kuadran SO dia akan memiliki luasan metrik terbesar 13,10 maka dia akan menjadi ranking 1. Kemudian pada posisi menentukan ranking selanjutnya 2 adalah kita melihat luasan metrik dengan nilai terbesar kedua. Ya, di sini maka dapat dilihat posisinya kebetulan ada pada kuadran kedua, ya ini kuadran ST strategi, maka dia ada pada ranking kedua. Jadi strateginya kombinasi alternatif keduanya. Kemudian pada luasan metrik selanjutnya WO karena dia menempati nilai terbesar ketiga, maka dia ada pada ranking ketiga. Begitu pula terakhir WT karena dia menempati luasan metriknya yang terakhir atau terendah, maka dia menjadi ranking 4 pada alternatif penentuan prioritas strategi pada 4 kuadran, yakni kuadran 1 SO, kuadran 2 ST, kuadran 3 WO, dan kuadran 4 WT. Ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan mau menentukan strateginya, maka tahap pertama dia yang harus dipilih adalah strategi growth atau ekspansi. Kemudian
ketika menghadapi suatu situasi lingkungan yang berubah, maka perusahaan bisa memilih pada prioritas strategi yang kedua, yakni kombinasi. Demikian pula berikutnya stabilitas, baru kemudian penciutan. Lah, apa saja sih bagaimana kita caranya menerapkan STWOWT strategi? Yang perlu diingat bahwa pada kuadran 1 atau SO strategi di sini, strategi umum yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Jadi di sini perusahaan menangkap peluang dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Jadi peluang apa ditangkap dengan kekuatan apa. Kemudian pada kuadran kedua atau WO strategi, di sini juga perusahaan dapat membuat sebuah keunggulan pada kesempatan sebagai acuan untuk memfokuskan kegiatan dengan menghindari kelemahan. Jadi di sini perusahaan memanfaatkan opportunity yang ada untuk meminimalisasi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada kuadran ketiga atau WT strategi, oh ini kebalik ya, mohon maaf. Jadi ini kebalik ini. Kuadran kedua ST strategi, kemudian ini pada kuadran ketiga betul WU strategi, dan ini kuadran keempat WT strategi. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa posisi pada kuadran kedua atau ST strategi, di sini perusahaan menjadikan setiap kekuatan yang ada untuk menghadapi ancaman yang ada, meminimalisasi ancaman yang ada, itu dengan menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Jadi di sini ada ancaman yang ada, kemudian dihadapi oleh perusahaan dengan kekuatan. Ini pada kuadran kedua, yakni ST strategi. Kemudian pada kuadran ketiga atau WO strategi, di mana di sini perusahaan dapat membuat keunggulan pada kesempatan untuk meminimalisasi kelemahan yang dimiliki atau menghindari kelemahan yang dimiliki. Ini sebagai salah satu contoh, biasanya perusahaan akan melakukan sebuah kerjasama mitra atau melalui outsourcing untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada kuadran keempat atau WT strategi, di sini perusahaan akan meminimumkan segala kelemahan untuk menghadapi setiap ancaman. Jadi bagaimana diminimumkan kelemahan yang dimiliki untuk supaya bisa tetap survival, tetap bisa memiliki keberlangsungan hidup perusahaan pada ancaman yang dihadapi. Jadi ini salah satu contoh. Misalkan pada pandemi COVID-19 ini, maka beberapa perusahaan retail akan mengurangi jumlah produk yang tidak laku atau meminimalisasi penyimpanan produk-produk yang tidak laku, pembelian produk-produk yang tidak laku supaya tetap bisa survive sehingga tidak membebani biaya perusahaan. Nah, sekarang bagaimana kita kemudian menyusun metrik SWOT-nya? Ya, jadi ini metrik SWOT-nya. Jadi metrik SWOT di sini adalah menghubungkan antara kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman. Jadi tadi SO, jadi SO itu menghubungkan antara kekuatan dan peluang. Di sini cara menentukan kekuatannya itu ditentukan berdasarkan prioritas, berdasarkan nilai skor ya, nilai skor yang tertinggi ya. Sebagai salah satu contoh ya, pada kasus di Indomaret ini kita lihat nilai kekuatan yang tertinggi apa. Nah, kita lihat di tabelnya. Jadi di sini nilai kekuatan yang tertinggi adalah ada pada mempunyai ribuan gerai dan harga yang bersaing. Nah, ini kita lihat. Jadi, nah, kemudian kita untuk menentukan mana yang masuk di kekuatan pertama dan kedua itu didasarkan kepada visi dan misi serta tujuan perusahaan. Kalau didasarkan visi daripada perusahaan ini menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global, maka
otomatis di sini juga pada tujuannya ada pertumbuhan gerai, maka di sini yang menjadi kekuatan pertama ini adalah pertumbuhan gerai, karena dia skornya juga tertinggi. Kebetulan skornya imbang ya dengan harga. Nah, ini saya copy saja, jadi ini jadi mempunyai ribuan gerai. Ya, ini saya copy. Jadi ini saya pindah di sini ya. Jadi mempunyai ribuan gerai. Nah, bisa pindah di sini menjadi kekuatan pertama. Ya, bisa pindah di sini, dia menjadi kekuatan pertama. Ya. Ketik aja nih, mempunyai ribuan gerai karena dia skornya tertinggi dan kebetulan skornya sama dengan harga kompetitif ya. Bisa masukkan di bagian nomor 2, ini disesuaikan dengan tadi visi misi dan tujuan perusahaan. Ya. Kemudian kita lihat mana yang dihubungkan dengan peluang. Kita lihat sekarang mana peluang yang tertinggi. Ya, di EVAS, di peluang, maka skor yang tertinggi peluang di sini adalah masyarakat suka belanja online. Ya. Ya. Jadi ini masyarakat suka belanja online. Jadi ini peluang tertingginya. Nah, sekarang kita lihat caranya kemudian menghubungkan korelasinya. Ribuan gerai dengan belanja online, ada keterkaitan enggak? Ada hubungan enggak? Ya. Jadi kita lihat kalau ini dinyatakan sebagai satu peluang, ya, maka kita akan melihat hubungannya mempunyai ribuan gerai dengan masyarakat suka belanja online. Apa yang kemudian diterapkan? Apakah dia memiliki korelasi yang cukup tinggi, sedang, atau rendah? Kalau tinggi berarti 3 tanda silangnya, kalau sedang berarti 2, kalau rendah berarti 1. Mempunyai ribuan gerai dengan belanja suka online, kebetulan gerai ini kan mendekati rumah, jadi bisa jadi masyarakat bisa melihat melalui media online tentang produk-produk dan paket promonya Indomaret, kemudian dia keluar dari depan pintu cari Indomaret terdekat. Rata-rata memang jaraknya kurang dari 1 km dari rumah sehingga masyarakat masih bisa mengaksesnya. Ya, tapi ini hubungannya masih belum terlalu kuat. Berarti di sini kita kasih hubungannya sedang, tandanya 2. Ya. Jadi kalau 2 itu korelasinya sedang ya. Kemudian sekarang kita kaitkan lagi. Masyarakat suka belanja online dengan harga kompetitif. Nah, kalau harga Indomaret kemudian menawarkan beberapa paket-paket diskon harga, maka biasanya itu akan menarik konsumen dan biasanya itu dilihat dari online. Berarti ini hubungannya amat kuat ya. Jadi hubungannya erat, ini hubungannya erat, sedang. Kalau 1 itu berarti rendah. Ini salah satu contoh. Jadi menghubungkan antara S dan O ya. Kekuatan dan peluang. Nah, nanti di sini kita akan tahu, akan bisa menentukan strategi programnya. Nah, sebagai salah satu contoh, ketika kita sudah mengetahui bahwa ini hubungannya adalah erat, maka kita tahu bahwa
program yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah membuat promosi diskon melalui media online. Jadi meningkatkan, nah nanti di sini ini kan langsung dihubungkan. Ini saya copy 2 ya. Saya masukkan di dalam tabel SO-nya. Nah, di sini. Jadi, mempunyai gerai masukkan di sini ya, di tabel. Jadi, nah ini mempunyai ribuan gerai dan harga kompetitif. Ini langsung saya masukkan di sini ya. Kompetitif. Kemudian jadi peluangnya masyarakat suka belanja online. Belanja online. Nah, kemudian menentukan strategi SO, kemudian ST, WO, dan WT-nya ini, kita lihat dari tadi, mana yang memiliki hubungan yang paling erat, ya, yang sangat erat. Jadi di sini adalah harga kompetitif dan masyarakat suka belanja online. Nah, ini adalah memiliki hubungan yang paling erat, berarti yang harus dilakukan oleh Indomaret pada strategi SO-nya adalah memanfaatkan media online untuk mempromosikan diskon harga produk Indomaret ya, supaya orang datang ke Indomaret ya. Ini SO-nya adalah jadi memanfaatkan media online untuk promosi diskon harga Indomaret. Nah, demikian pula nanti yang selanjutnya ya. Nanti kita akan coba, mahasiswa saya akan suruh minta coba ngerjakan satu nanti. Nah, setelah kita menentukan program tadi itu, menentukan media online untuk promosi diskon harga melalui Indomaret, maka tahapan penentuan programnya tadi itu juga bisa ditentukan dengan melihat akar masalahnya. Ya, jadi gejala fenomenanya tadi sudah kelihatan bahwa sekarang masyarakat cenderung menyukai media online. Jadi misalnya begitu. Masyarakat menyukai media online. Ya. Kenapa masyarakat menyukai media online? Nah, ini harus dicari akar masalahnya. Karena dia kepingin belanja yang, masyarakat itu menginginkan belanja yang mudah, praktis, ya, dan murah, ya kan? Ya. Nah, cuman berdasarkan ini, maka ada sebuah ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan, ya kan? Ya, ini ancamannya adalah yaitu tadi, media online itu kan selalu harus menyiapkan delivery tadi itu, ya. Jadi ada delivery. Ya, kemudian peluangnya ya karena biasanya lebih dekat, maka opportunity yang bisa dianu karena adalah jarak yang dekat. Jadi dengan jarak yang dekat itu delivery itu bisa diberikan, dilayani oleh anggota atau pegawai daripada Indomaret sendiri. Weakness-nya, nah, cuman SDM-nya kan kadang terbatas untuk pengiriman. Ya. Tapi kekuatannya yaitu tadi,
Jadi kekuatannya ada jarak yang dekat. Nah, mungkin programnya berdasarkan ini, maka penentuan programnya untuk menyelesaikan itu, maka di sini adalah perusahaan bisa jadi di sini ya, nanti yang tadi itu dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini isu-isu strategis, akar masalahnya. Nah, berdasarkan akar masalah itu, maka kita bisa akan menentukan penyelesaian alternatif, yaitu menyediakan layanan delivery dengan pembelian nominal tertentu. Jadi harus ada batasannya supaya tidak rugi, ya. Jadi pada nominal tertentu maka perusahaan bisa melakukan pengiriman dengan sistem COD, misalkan begitu. Ya. Jadi itu kemudian berdasarkan program yang diusulkan tersebut, sumber daya yang dibutuhkan apa untuk melaksanakan itu. Ya kan? Mungkin ini bisa SDM ya, mungkin SDM di sini ke transportasi ya, motor ya. Kemudian lainnya ya. Jadi biasanya kalau kita ngomong tadi dengan delivery order itu, maka dibutuhkan SDM tambahan, kemudian transportasinya, kemudian biasanya juga mungkin dibutuhkan tempat box ya untuk pengiriman. Baik, itu yang bisa saya jelaskan sementara kepada mahasiswa. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak bertanya, maka nanti saya akan pilih mahasiswa untuk menyelesaikan beberapa case tadi yang memang sengaja saya tinggal supaya dikerjakan mahasiswa pada saat kuliah online sekarang ini. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Mbak Afira, silakan. Untuk menentukan yang tabel tadi yang prioritas strategis kalau nggak salah, itu gimana, Pak? Jadi, yang saya presentasi. Untuk menentukan prioritas strategik itu berdasarkan luasan metrik ya. Kalau luasan metrik itu kan berarti dikalikan antara titik panjang titik sumbu satu dengan titik sumbu yang lainnya. Di sini tergantung yang dihubungkan. Jadi kalau yang dihubungkan adalah SO, itu berarti mengalikan antara total kekuatan, total skor kekuatan dengan total skor peluang. Ya. Ini saya tunjukkan lagi supaya gambarnya supaya bisa mudah dimengerti ya. Jadi ini ya tadi yang ditanyakan oleh Mbak Afira. Jadi bagaimana menentukan skala prioritas ya. Jadi yang pertama adalah buat komposisi seluruh kuadran dulu. Jadi Anda buat kuadrannya dulu. Jadi ini kan kuadrannya berarti kuadran 1 SO, kuadran 2 ST, kemudian kuadran 3 WO, kuadran 4 WT. Buat di kolom tabel di sini. Kemudian tentukan posisi titik di masing-masing kuadran. Nah, ini misalkan pada kuadran 1 SO, berarti di sini titik strength, titik kekuatan, dan titik opportunity. Berarti di sini posisi titik adalah skor total kekuatan, ya, dikalikan nanti dengan skor total peluang. Nah, skor total kekuatan dikalikan dengan skor total peluang, maka akan ketemu luas metrik. Di sini ketemu 13,10 ya. Dan di sini nanti strateginya adalah growth atau ekspansi. Tapi ini rankingnya nanti ditentukan berdasarkan mana yang nilai luasan metriknya yang paling besar ya. Jadi ini kebetulan
SO luasan metriknya dia paling besar 13/10, maka dia ada di ranking 1 menjadi prioritas pertama ya. Demikian pula juga nanti cara menentukan ST. ST ini adalah kuadran kedua menghubungkan antara titik kekuatan dan ancaman ya. Jadi di sini posisi titik kekuatannya berapa, skor total kekuatannya berapa, 3,6 dikalikan dengan skor total ancaman. Nah, skor total ancamannya kan minus 2,4. Nah, karena kita menghitung luasan metrik, kita mengabaikan posisi positif dan negatifnya. Jadi di sini luas metriknya 3,6 dikalikan dengan 2,4, maka sebesar 8,64. Ya. Dan pada posisi kuadran ST itu strateginya adalah kombinasi. Dan di sini karena dia memiliki nilai terbesar kedua, maka dia ada di pada ranking kedua. Demikian pula selanjutnya. Ya, seterusnya. Oke. Mbak Fira, bisa dipahami? Yang itu Pak, maksudnya yang menentukan kayak dia itu kombinasi growth gitu loh Pak. Duh, ini sudah otomatis, ini kan berdasarkan ini. Oh. Jadi kalau kalau posisinya di kuadran 1, pasti SO dan pasti growth atau ekspansi. Kalau dia di kuadran 2 atau kuadran titik ST, itu strateginya pasti adalah kombinasi. Ini memang berdasarkan istilahnya grand theory yang ditetapkan oleh, kalau nggak salah, Fred David ya, tentang diagram SWOT ini. Ya, jadi ini memang sudah ditetapkan ya. Iya Bapak. Jelas ya? Bisa ya? Iya jelas Pak, makasih Pak. Nah, kalau jelas Mbak Afira, sekarang saya minta untuk ngerjakan yang kedua ini. Coba, saya ingin ngetes. Jelasnya apa benar-benar sudah jelas. Ini, ya. Sekarang kita mau menghubungkan di sini yang belum tertuang di opportunity peringkat kedua, skor yang tertinggi 2, ya. Di sini skor tertinggi kedua adalah rata-rata penghasilan per kapita meningkat. Ya. Saya tulis di sini. Kita masukkan di sini. Jadi rata-rata penghasilan per kapita meningkat. Jadi nanti tugasnya ini harus sampai tuntas ya. Jadi kalau misalkan di tabel IFAS itu faktor strategisnya ada 5, ya 5 harus masuk semua di sini ya. Jadi rata-rata penghasilan meningkat ini adalah opportunity dengan skor tertinggi kedua. Nah, kalau strateginya SU, rata-rata penghasilan meningkat ini bisa ditangkap dengan kekuatan apa? Jadi coba dihitung korelasinya. Mana yang paling erat hubungannya? Saya tanya sekarang, rata-rata penghasilan meningkat jika dihubungkan dengan ribuan gerai, ini hubungannya rendah, sedang, atau tinggi? Relasinya. Layarnya enggak muncul Pak. Oh, enggak muncul layarnya. Nah. Enggak muncul Pak. Ya. Ya, baik ya. Datang sudah? Ya. Sudah Pak. Nah, coba sekarang dihubungkan. Rata-rata penghasilan meningkat, peluang rata-rata penghasilan meningkat yang merupakan nilai skor opportunity tertinggi kedua, itu bisa dikaitkan memiliki korelasi terhadap mempunyai ribuan gerai ini, korelasinya rendah, sedang, apa tinggi? Sedang Pak. Nah, rasanya kenapa sedang? Soalnya itu kan penghasilan itu masih ada kaitannya sama kayak gerai gitu loh Pak, kayak buka toko lagi gitu loh Pak. Nah, ya. Jadi ribuan gerai. Jadi kan ada peluang. Kalau masyarakat kira-kira penghasilannya meningkat itu dia kemampuan belanjanya meningkat enggak? Meningkat.
Nah, kalau kemampuan belanjanya meningkat berarti memberikan peluang untuk belanja di gerai-gerai Indomaret enggak? Iya, Pak. Nah, Jadi berarti 3, Pak. hubungannya tinggi gitu ya Iya, jalannya. tinggi. Iya, ya, Pak. Nah, kalau dengan harga kompetitif 3, Pak. 3 juga. Kenapa? Iya, Penghasilan meningkat tetap menghendaki harga yang murah ya. kompetitif. Iya. Gitu ya. Nanti Iya, dilanjut. Pak. Baik. Sekarang yang lain, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Kalau enggak saya yang nanya. Siapa ini? Mas Rizky? Mbak Giolita? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Nah, kalau belum ganti saya yang nanya. Baik, sekarang lanjutkan ya, Mbak Giolita, untuk yang belum dihitung tadi, yang belum ditetapkan di dalam tabel SWOT. Ya. Oke, sekarang kita lihat peluang dengan peringkat ketiga. Kelihatan ya tabelnya, Mbak Giolita? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Sekarang peluang dengan peringkat ketiga. Yang mana? Skor tertinggi ketiga. Ini ya. Masyarakat memilih belanja di tempat yang dekat dari rumah. Ya. Iya, Ini Pak. kalau nggak salah tugasnya Mbak Giolita ya. Iya, Pak. Nah, ini harus bisa jawab ya. Ini masyarakat suka belanja dekat rumah. Kemudian kita lihat kekuatan dengan skor tertinggi ketiga. Apa? Kekuatan. Nah, tertinggi ketiganya mana ini? Saluran distribusi yang luas. Berarti gerai yang luas, banyak ya. Saluran distribusi yang luas. Oke. Ini dimasukkan di sini langsung ya, saya langsung. Ya, jadi nah, saluran distribusi yang luas. Oke, nah sekarang hubungkan korelasinya. Saya tanya, kemudian masyarakat suka belanja dekat rumah itu jika dikaitkan dengan saluran distribusi yang luas, itu hubungannya rendah, sedang, apa tinggi? Rendah, Pak. Kenapa kok rendah? Karena kan kalau masyarakat suka belanja dekat rumah kan alasannya karena lokasinya emang dekat sama rumah. Tapi kalau saluran distribusi yang luas itu kan kayak pendistribusian barang-barangnya, Pak, dari jangkauan yang luas. Lah ya, ini kan masyarakat, kita bicara masyarakat secara keseluruhan kan, seluruh Indonesia, ya kan? Kalau berarti saluran distribusi yang luas, berarti menunjukkan bahwa Indomaret menginginkan hadir dekat dengan masyarakat. Nggak seperti Iya, itu. Pak. Nah, kalau Iya. seperti itu berarti hubungannya rendah apa tinggi? Tinggi. Nah, ya.
Jadi hubungannya tinggi, ini korelasinya jadi tinggi. Jadi gitu ya. Jadi, nah kemudian kita hubungkan sekarang. Ini jadikan sebagai sebuah program. Saluran distribusi yang luas, kemudian masyarakat suka belanja dekat dengan rumah. Nah, ini berarti apa yang harus dilakukan? Strategi SO-nya. Ya. Jadi ini saya copy dulu. Jadi rata-rata penghasilan. Masukkan di sini belum. Kemudian jadi nanti sama saluran distribusi yang luas. Ini tadi contohnya, ini tadi yang penjelasan saya ya, yang ST-nya tadi. Nah, memanfaatkan media online untuk promosi diskon harga Indomaret itu berarti menghubungkan antara O1 ya kan dengan S dulu aja ya supaya Anda nggak bingung. S harga kompetitif ya tadi, S2, jadi menghubungkan antara S2 dengan O1. Nah, sekarang saya tanya ke Mbak Geolita tadi, menghubungkan antara S3 saluran distri yang luas dengan O3, ini programnya menjadi apa? Jadi ini programnya apa kalau ini? Jadi menghubungkan antara masyarakat suka belanja dekat rumah, peluangnya dihubungkan dengan saluran distribusi yang luas, ini akan memunculkan program ST apa? Saya hapus saja ya, supaya nggak kacau ini. Ya, menghubungkan antara program. Jadi menghubungkan antara kekuatan saluran distribusi yang luas dengan masyarakat suka belanja online, ini SO ya, tadi bukan ST ya. SO. SO strategi, karena posisinya menghubungkan antara kekuatan dengan peluang. Itu programnya apa kira-kira Mbak Geolita? Nah, kalau kesulitan, Anda bisa lihat visi, misi, tujuan. Ya, caranya begitu. Visinya Indomaret ini apa sih? Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba. Waralaba, ya, waralaba yang unggul. Berarti kalau kita ngomong retail waralaba yang unggul, ukurannya dia harus menjadi yang terbaik. Ukuran yang terbaik, dia harus yang terbanyak. Kemudian dikaitkan dengan tujuan pertumbuhan gerai. Berarti di sini strateginya adalah apa? Meningkatkan waralaba, ya, waralaba pada daerah-daerah yang banyak penduduknya. Gitu. Ya. Jadi ini adalah meningkatkan gerai waralaba pada daerah padat penduduk. Makanya kalau Anda lihat Indomaret itu, dia akan menghitung berapa populasi di daerah sekitar itu, berapa jumlah perumahan, berapa jumlah kakak, berapa orang yang suka belanja di
minimarket, nah itu dihitung sama dia. Makanya itu menjadi salah satu programnya dia. Jadi intinya bahwa nanti ketika Anda menetapkan strategi di sini, strategi yang Anda tentukan itu dengan strategi yang ditentukan oleh perusahaan, meskipun Anda tidak ada di dalam perusahaan, itu cenderungnya pasti akan sama karena menggunakan metode yang sama. Jika tidak sama ya Anda salah berarti gitu loh. Ya. Jadi atau dia yang salah, maka dilihat berhasil nggak? Kalau dia berhasil berarti Anda yang salah. Kalau tidak berhasil berarti dia yang salah gitu. Ya. Jadi ini tadi menghubungkan antara S3 dengan O3. Ya. Jelas ya, Mbak Giolita? Jelas, Pak. Jadi nanti bisa ya ngerjakan sampai semuanya sampai habis ini ya. Jadi kelemahannya, ancamannya juga dihubungkan. Tadi di sini SO, kemudian ST, kemudian WO, WT. Baik. Sekarang saya ingin lihat pertanyaan dari yang lain. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Mbak Ajeng Diska, tanya. Atau masnya? Silakan. Ada yang ditanyakan? Mas Rizky Aditya? Mas Rizky ini ada nggak ya? Silakan. Mas Agung Eko? Oke. Saya ingin... Jadi semuanya sudah jelas? Iya, sudah jelas? Mas Agung Eko sudah jelas? Oke, satu lagi kalau gitu. Untuk menentukan yang ancaman. Mbak Eni Yuli. Mbak Eni Yuli. Iya, Pak. Oke, Anda lanjutkan ya. Satu lagi sebelum kita akhiri kuliah ini supaya teman-teman bisa untuk yang menghubungkan antara kelemahan dan ancaman. Ya. Supaya nanti baik. Sekarang kita menghubungkan antara kelemahan dan ancaman. Kita akan melihat skor nilai kelemahan yang tertinggi pada kasus ini. Yang mana yang tertinggi, Mbak Eni Yuli? Pada ancaman. Mbak Eni? Kurang profesional saat mengambil keputusan. Loh, skor tertinggi. Ayo. Salah, Pak. Salah, Pak. Terkadang terjadi keterlambatan kirim barang. Jadi keterlambatan kirim barang. Saya ambil yang kecil aja. Oke. Kemudian kalau yang di ancaman, apa yang tertinggi? Ini ada dua ya. Tapi pilihannya, karena ini menyangkut posisi orang suka belanja online, berarti media ini amat sangat penting perannya. Ya, jadi di sini ancaman skor tertingginya pertama adalah media yang memberitakan negatif Indomaret. Nah, sekarang saya masukkan. Ya, kelemahan pertama adalah keterlambatan pengiriman barang. Kemudian ancaman tadi media yang memberitakan negatif ya.
Saya singkat gini. Di sini ya, keterlambatan pengiriman dan media negatif. Maka dari itu, nanti jika ada yang salah, ada penentuan tabel penentuan hubungan dan program serta penentuan strategi SO, SWO, ya, SOST, WO, dan WT, kalau salah, berarti Anda menentukan sasaran strategis, faktor strategis pada tabel IFAS dan EFAS, kemudian yang menghasilkan skor, itu salah. Makanya nanti ini saling timbal balik ngoreksinya. Jadi nanti kalau di sini tidak bisa ditentukan, tidak bisa dihubungkan, oh berarti faktor strategisnya salah, skornya salah, gitu. Pasti ketahuan. Kalau Anda jumlahnya keliru saja pasti ketahuan, nggak akan bisa dihubungkan. Ya. Baik Mbak Eni Yuli, ini sekarang coba hubungkan keterlambatan pengiriman barang dengan media yang negatif. Ini kira-kira hubungannya rendah, sedang, apa tinggi? Tinggi, Pak. Tinggi. Kenapa? Kenapa kok tinggi? Karena kan keterlambatan pengiriman barang kan sebuah kesalahan, Pak. Jadi bisa mengancam kayak gitu, Pak. Bisa membuat merangsang, mengancam, bisa membuat media untuk memberitakan gitu ya. Intinya gitu. Jadi kalau kita punya kelemahan dari keterlambatan pengiriman barang itu akan merangsang media akan lebih memberitakan negatif tentang kita, tentang Indomaret ini gitu ya. Jadi ini hubungannya tinggi. Ya. Berarti kalau dimasukkan di dalam program, kemudian Mbak Eni Yuli, ya, nah tadi. Nah ini program. Ini berarti masuk strateginya WT, ya, WT. Jadi ini masuk di sini, WT. Jadi di sini WT. Jadi WT itu meminimalisasi kelemahan untuk menghadapi ancaman. Jadi programnya di sini apa Mbak Eni Yuli? Mbak Eni? Iya, Pak. Apa? Jadi strateginya kan WT di sini kan. Jadi meminimalisasi weakness, kelemahan untuk menghadapi ancaman. Jadi apa yang diminimalisasi? Keterlambatan pengiriman barang supaya nanti kita tidak mendapatkan media yang negatif tadi itu, pemberitaan media yang negatif. Nah, bagaimana cara kemudian meminimalkan keterlambatan pengiriman barang? Mengoptimalkan pengiriman. Ya, supaya tidak terlambat, bagaimana mengoptimalkan caranya, apa yang dilakukan? Apa? Membangun sistem informasi distribusi barang yang terintegrasi. Ini pasti ada di programnya Indomaret, kalau nggak percaya. Ya. Ini tugasnya siapa ya Indomaret ini? Mbak Giolita ya? Mbak Giolita, ada nggak membangun sistem informasi? Programnya Indomaret. Mbak Giolita? Ya, Pak. Ada nggak programnya dia membangun sistem informasi terintegrasi? Sebentar, Pak. Pasti ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Ya, karena cara yang dilakukan oleh manajer atau manajemen Indomaret itu pasti sama seperti ini.
membangun sistem informasi terintegrasi antara gerai, kemudian stok ya, distribusi, pemasok ya. Betul nggak? Antar toko ya. Supaya nanti kalau ada produk yang di toko A tidak laku, itu bisa dikirim ke toko gerai yang lain. Jadi saling menukar produk. Ada ya? Iya Pak, ada. Nah, Mbak Eni Yuli, Iya, Pak. jelas ya? Jadi nanti cross-check-nya juga gitu. Jadi ketika Anda menentukan program, kalau pada perusahaan-perusahaan yang sudah existing, Anda bisa cek, ada nggak itu? Dan kalau Anda benar, pasti ada. Kalau menentukan ininya benar, pasti ada. Berarti ini tadi menghubungkan antara, apa Mbak Eni Yuli? Antara keterlambatan pengiriman barang dengan media negatif. Nah, keterlambatan pengiriman barang itu masuk weakness dengan skor yang tingkat berapa? Weakness yang Pertama. ya, berarti W1 ya. Menghubungkan antara W1 dengan tadi media negatif itu masuk ancaman nomor berapa tadi? Skornya pertama. Berarti W1 dan P1. Oke ya. Jelas semua ya? Jelas semua? Jelas Jelas banget ya? ya, bingung. Ada yang bingung yang mana, tanyakan. Nanti UTS-nya ya, atau evaluasi tengah semesternya sampai ini ya. Makanya kata kuncinya saya ngoreksinya nanti dari belakang biasanya saya itu. Jadi saya lihat kalau menentukan program, kemudian menentukan posisi diagram SWOT-nya, kemudian matriks SWOT-nya benar, pasti ke belakangnya benar. Kalau diagram SWOT-nya salah, prioritas strateginya salah, matriks SWOT-nya salah, pasti tabelnya salah gitu loh. Ya. Jadi ya harapannya nanti mahasiswa bisa coba di rekaman video ini bisa diulang-ulang ya, dilihat kemudian dievaluasi pengerjaan tugasnya. Ini para mas-masnya kok saya nggak kelihatan tanya ya. Mas Kukuh, ada pertanyaan Mas Kukuh? Mas Kukuh? Kayaknya yang cowok-cowok monitor tidak ini ya. Mas Bagus. Pak, saya izin Nah, ini saya tunggu dari tadi Mas Bagus. Oke, iya Pak. Oke, sebelumnya makasih Pak atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, kan kita kan menentukan EVAS-IVAS kan pasti banyak faktor nih Pak yang diketahui. Nah itu pertanyaan yang pertama singkatnya, apakah lebih banyak faktor yang diketahui itu menjadi lebih baik atau kita mencari faktor-faktor yang mungkin bisa dibilang urgensi? Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, dari faktor-faktor yang diketahui tadi itu apakah kita harus menghubungkan semuanya untuk menciptakan sebuah strategi atau kita fokus terhadap strategi yang mungkin bisa dibilang juga menjadi ukuran perusahaan itu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Oke, Pak. Jadi yang pertama, makanya ketika kita menentukan faktor strategisnya, contohnya kita menentukan strength ya, itu kemarin sudah saya katakan carilah strength kekuatan yang benar-benar itu menjadi daya saing perusahaan. Dan itu biasanya dikaitkan dengan visi misi tujuan perusahaan. Jadi salah satu contoh misalkan Indomaret tadi, karena dia visinya dalam menjadi waralaba yang paling unggul nomor 1 di Indonesia bidang retail, berarti pasti kekuatannya dia ada pertumbuhan gerai, harga kompetitif, ya kan? Kemudian ya distribusi yang bagus, pelayanan yang baik, ya kan? Kemudian juga sistem informasi yang cepat untuk mengalokasikan produk tadi antara gerai satu dengan gerai yang lain. Jadi dilihat itu, jadi cara menentukannya. Makanya ketika menentukan faktor-faktor strategis tadi, itu harus benar-benar dikaitkan dengan visinya tadi, dengan tujuannya, dengan visi misi dan tujuannya. Jadi kalau dia berkaitan erat dengan visi misi dan tujuannya, pasti dia menjadi satu faktor strategis yang krusial istilahnya Mas Bagus tadi. Kemudian yang kedua, apakah perlu dihubungkan semua? Makanya kita akan memprioritaskan penentuan skala itu
ya minimal skor yang tertinggi sampai pada posisi yang ketiga. Kemudian untuk menentukan apakah dihubungkan semua atau tidak, ya kalau kemudian Anda menghubungkan 3 saja itu sudah menemukan korelasi yang tinggi, ya cukup. Tapi ketika Anda menghubungkan 3 itu korelasinya yang masih rendah semua, berarti Anda cari terus sampai menemukan korelasi yang tinggi. Jadi kata kuncinya berapa banyak yang dihubungkan itu adalah pada berapa banyak yang memiliki korelasi yang tinggi. Kalau dia korelasi yang tingginya sudah ada lebih dari 2, ya cukup, tidak apa-apa. Tapi ketika dia korelasinya rendah, maka Anda harus cari terus sampai pada menemukan korelasi yang tinggi. Jadi gitu ya Mas, bagus. Bisa dipahami? Sudah cukup menjawab Pak. Terima kasih. Nah, coba sekarang. Kalau sudah cukup menjawab, sekarang Mas Bagus terakhir last minute ini mengerjakan tugas ini, menghubungkan ya. Mas Bagus? Iya Pak, boleh. Nah, coba supaya Anda bisa paham ya. Baik, sekarang karena ini penting, ilmu ini memang akan digunakan ketika Anda nanti bekerja di perusahaan. Kebetulan saya ini kan certified kompetensi dari BNSP untuk profesi manajer ya, SDM, kemudian manajer pemasaran. Nah, ilmu-ilmu ini sebetulnya ini ilmu given yang dibutuhkan oleh industri. Jadi Anda harus kuasai betul ini. Karena memang rata-rata perusahaan di Indonesia memang menggunakan ini. Baik, sekarang ini yang belum dihubungkan adalah antara kekuatan dengan ancaman. Berarti ST. Ya, ST strategi. Kita lihat kekuatan tertingginya kan sudah. Sekarang kita lihat ancaman yang tertinggi nomor 1 sudah, sekarang cari ancaman yang tertinggi nomor 2. Jadi ancaman tertinggi yang nomor 2 berarti tadi media izin pembukaan gerai. Ya. Jadi kesulitan perizinan. Ya. Ini berarti di sini ancamannya adalah izin yang sulit atau kesulitan perizinan. Izin yang sulit. Ya. Ini ancaman yang kedua. Coba sekarang Mas Bagus hubungkan izin yang sulit dengan mempunyai ribuan gerai. Ini hubungannya rendah, sedang apa tinggi? Mas Bagus. Oke Pak, kalau saya lihat itu kayak bertolak belakang gitu Pak. Izin yang sulit kan tentunya mengurangi potensi untuk membuka gerai. Tapi di sisi lain kekuatannya itu mempunyai ribuan gerai. Nah itu mungkin bisa dibilang sedang mungkin ya Pak ya. Oke, sedang. Ya. Dan dengan harga kompetitif. Apabila izin itu berpengaruh sama ini nggak sih Pak? Istilahnya kayak operasional keuangannya. Jadi kalau semakin targetnya kan pertumbuhan gerai. Kalau target pertumbuhan gerai tidak terpenuhi, ya otomatis akan mengurangi tingkat pendapatan. Tapi ini kan kaitannya dengan harga kompetitif. Oke Pak, berarti ini sih Pak berpengaruh. Ya, sedang, tinggi atau rendah? Mungkin juga sedang Pak, karena kalau dibilang tinggi ya tidak hanya itu saja kan Pak, opsi ataupun pengaruhnya. Tapi kalau dibilang rendah itu juga sangat berpengaruh seperti yang Bapak bilang, katakan bahwasanya ketika istilahnya pembukaan itu semakin sedikit, otomatis pendapatan juga sedikit dan itu bakal berpengaruh terhadap harga yang ditawarkan. Jadi sedang sih Pak kalau menurut saya. Sekarang dengan saluran distribusi yang luas, hubungannya? Tinggi sih Pak. Soalnya kan kalau izin kan berarti berhubungan sama pembukaan kan Pak. Di salah satunya juga distribusi itu. Kalau perizinannya itu susah, otomatis distribusinya bakal sedikit gitu. Oke, jadi di sini, nah ini tadi kan menjawab pertanyaan Mas Bagus juga. Ya. Dengan menghubungkan ini maka kita tahu kita menemukan yang tinggi. Hubungan yang tinggi antara
kekuatan saluran distribusi yang luas dengan izin yang sulit. Ya, Iya, Pak. sekarang kita masukkan ini ke dalam programnya di sini. Ya, jadi di sini ancamannya tadi adalah izin yang sulit. Kesulitan perizinan pembukaan gerai dikaitkan dengan tadi saluran distribusi yang luas, ya, misalnya gitu. Apa programnya, Mas Bagus? Jadi kekuat pada strategi ST di sini adalah kombinasi, ya. Strategi ST di sini adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, jadi kekuatan memiliki saluran distribusi yang luas untuk menghadapi perizinan yang sulit. Kalau yang masih terlintas ya Pak ya, tapi ini belum apa istilahnya kayak Iya. Implementatifnya, tapi meningkatkan citra perusahaan sama kita harus perusahaan itu harus bisa membuat masyarakat itu juga diuntungkan, sehingga itu bakal memudahkan untuk perizinan di tempat-tempat yang lain gitu Pak. Tapi untuk implementatifnya itu masih belum kepikiran sih Pak. Gimana? Intinya meningkatkan citra positif perusahaan di masyarakat itu sih Pak. Ya, meningkatkan citra positif masyarakat. Citra positif perusahaan di masyarakat. Ya, itu kalau dikaitkan dengan media. Tapi ini dikaitkan dengan izin. Jadi kalau yang Mas Bagus tadi sampaikan itu bisa. Jadi meningkatkan citra yang masyarakat karena memiliki saluran distribusi yang banyak, yang luas, ya, untuk menghadapi media yang negatif. Sekarang untuk menghadapi izin yang sulit, apa? Nah itu Pak, masih belum tahu terkait dengan perizinan dalam perusahaan sih Pak. Jadi gini, kalau kita ngomong saluran distribusi yang luas, sebetulnya saluran distribusi yang luas ini membuka lapangan pekerjaan enggak sih? Mas Bagus, kalau punya gerai ini bisa membuka lapangan pekerjaan tidak? Pastinya bisa Pak. Nah, berarti jadi dengan memanfaatkan tenaga kerja pada gerai yang akan dibuka, ya kan? Jadi memanfaatkan tenaga kerja, memanfaatkan tenaga kerja lokal, ya, kerja lokal pada gerai yang akan dibuka. Nah, ini pasti akan memberikan peluang kepada kita agar kita memperoleh kemudahan perizinan. Bisa diterima dan dimengerti, Mas Bagus? Sangat bisa sih Pak. Nah, gitu ya. Jadi dari sini maka kita akan tahu, oh ternyata begini ya cara menentukan program dan strategi perusahaan berdasarkan analisis SWOT, diagram, dan metrik SWOT. Jadi itu sebagai tambahan. Terima kasih Mas Bagus pertanyaan dan partisipasinya. Silakan. Cukup ya? Ada pertanyaan dari yang lain? Dimengerti? Saya pertegas kembali bahwa UTS-nya itu kata kuncinya di sini ya, di pertemuan ke-7 ini. Dan pertemuan ke-7 itu kata kuncinya di pertemuan ke-5 dan pertemuan ke-6, penyusunan tabel IFAS dan EFAS-nya. Jadi kalau Anda menyusun dan menentukan skor pada tabel IFAS maupun EFAS-nya salah, maka Anda membuat diagram SWOT-nya pasti salah, menentukan positioning perusahaan pada posisi kuadran diagram SWOT pasti salah. Anda juga akan salah di dalam menentukan metrik SWOT-nya. Nah, kalau metrik SWOT-nya salah, maka Anda tidak akan bisa menentukan korelasi antar faktor strategis tadi di dalam SWOT dan menentukan programnya. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh mahasiswa sekalian. Jadi tugas pada pertemuan ke-7 tadi sampai pada penentuan program berdasarkan korelasi SWOT yang telah ditentukan berdasarkan skor-skor yang ada di dalam
tabel IFAS dan EFAS. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan di sini ya, para mahasiswa sekalian. Cukup? Bagaimana? Cukup? Mbak-mbak, mas-mas cukup? Cukup, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau cukup kameranya dihidupin. Kita absen dulu. Ya, dihidupin kameranya. Nah, ya, kita foto dulu ya. Silakan dihidupin semua. Ya, Mas Eko. Ya. Tetap semangat ya, meskipun menjalani ibadah puasa. Tetap semangat semua, sehat semua. Doa saya, mahasiswa saya, sobat mahasiswa sekalian, selalu diberikan kesehatan, keluasan berpikir, keluasan rezeki, sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Baik, saya akhiri pertemuan ke-7 pada perkuliahan manajemen strategik saat ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang bisa saya sampaikan membawa berkah buat mahasiswa sekalian, dan semoga para mahasiswa sekalian selalu sehat dan selalu sukses di dalam kehidupan dan berkarirnya. Terima kasih, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Terima dan kasih, Pak. tetap berprestasi. Terima kasih, Pak. Semangat.